Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Aryo, dari Rumah Ban Motor. Salam sejahtera untuk teman-teman semua. Apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, walafiat, dan dalam keadaan yang baik-baik saja. Oke, kali ini kita akan ngebahas motor sedikit lebih panjang kali ini. Kita akan ngebahas motor adventure Honda XL750 Transalp, tapi disingkat aja jadi Honda Transalp karena terlalu panjang kalau nyebutinnya. Ini motor launchnya sekitar, teman-teman udah tahu mengenai informasi spesifikasi. Ketika launch di EICMA juga udah tahu. Jadi motor ini baru benar-benar mendarat di Indonesia sekitar bulan Oktober dan baru di delivery baru sekitar November ini. Motor ini menggantikan motor CB500 yang sebelumnya saya gunakan. Jadi CB500 tahun 2019. Nah, kemudian saya gunakan baru kemarin saya upgrade, saya ganti dengan Honda Transalp ini, Transalp 7,5 ini. Oke, tidak ada niatan sedikit pun karena untuk ya, jadi ini first thing first. Jadi apa aja yang saya ganti, ya menurut saya ini lebih ke fungsi. Jadi apa aja sih yang menempel di motor ini dan apa aja yang saya ganti, karena ini memang ya awal saya ceritakan sedikit, awal saya mengenal dunia adventure itu di 2017. Waktu itu saya masih menggunakan Kawasaki Versys, pertama keluar waktu itu Versys 2,5. Kebetulan juga budgetnya atau saya juga mampunya waktu itu, kondisi keuangan saya pribadi waktu itu mampu beli 250, dan saya juga masih tahap belajar. Waktu itu saya menggunakan Versys 250 sampai 2020. Sampai tahun 2020, kemudian 2020 awal saya upgrade ke CB500X. Kemudian dari CB500X 3 tahun kemudian, nah inilah upgrade yang selanjutnya Honda Transalp ini. Yang seperti saya ulangi lagi, first thing first, apa saja yang saya pasang. Ini ada handguard. Ada handguard dari Barkbuster. Kenapa saya pakai Barkbuster? Walaupun mungkin sudah sangat common atau sangat umum, karena based on pengalaman saya akan berusaha seobjektif mungkin tanpa ada embel-embel. Jadi saya juga tidak di branding ataupun tidak di ini. Jadi secara objektif saya gunakan, awal saya mengenal Barkbuster dari Kawasaki Versys 2,5. Kemudian saya gunakan juga di CB500X. Menurut saya kualitas handguard ini sudah sangat teruji sih. Jadi saya sudah sangat yakin dengan produk ini, makanya saya kelihatannya nggak lari kemana-mana gitu. Jadi awal saya handguard itu penting untuk saya. Jadi ini juga melindungi tangan kita juga dari benturan, terus kemudian juga hawa dingin juga berpengaruh juga. Jadi ketika hawa dingin ini lumayan membantu melindungi kita. Ini saya gunakan Barkbuster yang untuk Transalp. Terus, nah ini penting juga crash bar. Tadi kita sudah berbicara mengenai handguard. Kenapa saya menggunakan brand ini? Jadi ini ada alasannya. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Kemudian saya crash bar yang saya gunakan ini produk dari Hepco. Pengalaman saya sebelumnya yaitu di motor CB500X saya. Waktu itu kebetulan area kami, cabang kami yang Rumah Ban Motor yang di Pondok Kelapa itu satu area dengan Restomax. Kebetulan waktu itu ada motor CB500X sedang detailing. Jadi crash barnya dilepas.
Nah, saya lagi singgah Restomek, kemudian saya angkat crash barnya, dan saya cukup wow, efek wow-nya ada. Ini ringan gitu, tapi bahannya juga elastis. Bahannya elastis sekali, ringan, dan dari sisi kualitas finishing juga sangat baik menurut saya. Beberapa kali saya jatuh di gravel, ya ini sangat memproteksi dan sangat membantu sekali. Jadi penting, menurut saya sangat-sangat penting deh crash bar. Beberapa kali juga ketika saya jatuh, kenapa jadi elastis? Kenapa saya sebut tadi bahannya tuh nggak terlalu kaku gitu? Apa ya? Bahannya nggak kaku. Saya tarik, saya benerin lagi tuh bener gitu loh istilahnya. Nah, ini sebenarnya crash bar itu seperti itu. Crash bar yang baik tidak boleh terlalu keras, sehingga ketika kita jatuh, mudah-mudahan tidak crash. Jangan sampai, tidak berharap juga untuk teman-teman yang lain. Ketika kita jatuh, dia memproteksi, dia bengkok, bukan frame-nya yang bengkok, yaitu crash bar-nya justru yang bengkok. Jadi frame-nya tidak kalah. Itu yang sangat-sangat fatal sih. Makanya crash bar tidak boleh terlalu keras bahannya. Dan ringan. Waktu itu saya angkat tuh ringan gitu. Kemudian saya angkat, saya coba dibantu teman saya tahan, tarik gitu, dia balik lagi. Nah, saya cukup kagum lah gitu. Dan menurut saya ini sudah lebih dari cukup. Terus ini juga penting nih. Ini untuk melindungi, memproteksi mesin engine guard. Ini yang untuk engine guard yang bawah. Nah, skid plate juga sama. Apalagi skid plate bawah. Itu saya dari mulai Versys 2,5, kemudian CB500, terus ini Transalp. Karena ground clearance-nya ini cukup rendah. Jadi ada beberapa, saya takutnya ya itu untuk memproteksi crankcase lah, bawah ada filter juga di bawah. Jadi akhirnya saya pasang juga produk dari Hepco. Jadi tadi udah oke, saya supaya nggak lupa, mohon maaf. Tadi handguard, kemudian crash bar bodi atas, kemudian engine guard, kemudian skid plate. Apalagi ya? Lampu. Oke, kita berbicara lampu. Fog lamp ya. Fog lamp saya gunakan Future Eyes. Kenapa saya gunakan Future Eyes? Justru ini saya belajar dari motor ADV 160 yang saya gunakan sehari-hari. Saya waktu itu pakai, walaupun saya mohon maaf saya sebutkan brand karena memang ya udah apa adanya gitu. Tapi saya sekali lagi saya tidak di branding. Saya waktu itu menggunakan Duromoto X1. Saya pernah menggunakan lampu brand yang lain gitu. Dia terlalu ke atas float. Jadi ini lagi-lagi no offense. Ini untuk saya pribadi. Jadi saya tidak ini ke teman-teman yang lain juga. Tapi lampunya dia cut off gitu. Saya seneng tuh lampunya cut off. Jadi nggak terlalu menyilaukan lawan berkendara, lawan arah gitu. Jadi saya sukanya lampu-lampu produk dari Tiongkok ya, orang nyebutnya sekarang dari China. Itu saya sukanya dia cut off di bawah, jadi nggak terlalu silau ke atas. Saya tuh orangnya sungkan gitu, jadi kasihan. Jadi kalau ngelihat, makanya saya coba cari lampu. Ya selain itu ya mungkin teman-teman, oh alah paling ya karena harga, ya oke lah. Karena harganya juga sangat terjangkau. Cuman pertimbangan utama saya, karena lampu ini Future Eyes F20P, ini cukup lah, nggak terlalu gede banget, tapi juga nggak terlalu kecil banget. Menurut saya proporsional dengan kendaraannya. Ya, tapi ini subjektif. Nah, saya cukup, ini sangat cukup menurut saya, lebih dari cukup. Tapi saya sukanya lampunya itu cut off di bawah gitu, jadi dia nggak terlalu ke atas.
Jadi ada pengendara lawan arah tuh nggak terlalu menyilaukan mereka. Itu sih pertimbangan paling utama itu. Pertimbangan kedua, kalau ada teman-teman yang bilang, oh karena Rio mampunya beli lampu yang murah aja. Iya, nggak apa-apa. Saya memang mampunya beli yang murah. Jadi saya beli Future Eyes F20P. Kemudian, nah ini rada melenceng dikit nih. Mohon maaf. Tapi knalpot ini, jadi saya review, saya lihat beberapa review, kebetulan motor ini sudah di launch duluan sekitar 6 bulan, 7 bulan yang lalu di Eropa. Saya review kena suara Aero, ini sangat-sangat lembut, ngebas tapi lembut, jadi di kuping tuh nggak peka. Saya suka, gitu. Jadi kenapa saya beli knalpot ini? Ya, ini udah tahu ya teman-teman, kalau mau nyari di Omura, ini di Omura, ini ada di Omura. Terus ini saya beli online di Tokopedia. Saya lupa nama tokonya, tapi nanti mungkin bisa saya cantumkan linknya. Ini saya beli di Bos Benny. Apa kabar Bos Benny? Terima kasih. Benny Wantri, teman-teman tahu. Nanti juga Aero ini beliau yang pegang brandnya. Jadi saya beli knalpot ini dari Benny dan saya sudah dengar suaranya. Kebetulan beberapa riders yang ada di Eropa sudah menggunakan ini dan lembut gitu, enak di kuping. Untuk pengendara lain juga nggak peka, jadi tidak mengganggu. Oke, kebetulan ban juga saya sudah, ya saya terima kasih juga ke, ya ini ban ini saya udah dapat Karo Street gitu. Dari bawaannya OI-nya ada beberapa, karena ada beberapa yang Dunlop. Cuman nggak tahu ya, mungkin karena kebetulan yang warna ini warnanya iridium grey metallic. Jadi warnanya ada 3 warna ya. Yang black tuh apa gitu warnanya saya lupa. Terus kemudian tricolor tuh yang putih. Nah saya beli yang iridium grey metallic. Ya saya suka aja warnanya. Alasannya itu, jadi tidak ada alasan lain. Jadi ya saya senang warnanya. Kenapa? That's why saya pilih warna ini. Terus kemudian kita ke bagian kiri ya, biar kelihatan. Apalagi sih first thing first gitu di motor-motor adventure. Yang penting, nah ini penting nih. Opsional tapi ini opsional, ini quick shifter. OI, aksesoris, original aksesorisnya Honda. Jadi saya beli dari Honda di luar. Karena, kenapa saya, makanya semua mudah-mudahan berdasarkan fungsi. Jadi tidak ada yang, ini juga based on pengalaman gitu. Touring, ketika tahulah teman-teman yang tidak perlu saya bahas kenapa, tapi teman-teman touring kalau pulang ataupun pulang lah rata-rata dalam kondisi yang cukup udah lumayan lelah, lewat Pantura tahu sendiri seperti apa kondisi jalanannya. Dari Cikampek sampai Jakarta itu luar biasa. Jadi motornya sudah gede, bobotnya sudah. Nah ini mungkin buat, mohon maaf background karena ini memang di pinggir jalan. Motornya ini buat sharing aja, tanpa ada maksud apapun. Jadi untuk kita sharing, berbagi, kita saling respect di jalan lah. Motornya udah gede, bebannya berat, motornya berat. Jadi motor-motor adventure tuh rata-rata memang berat-berat semua. Makanya ketika kondisi kita harus low speed, beban kendaraan kita itu akhirnya kita juga, karena ya itu tadi keseimbangan kan, berkendara itu keseimbangan, beban kendaraan itu ya akhirnya kita harus tanggung gitu, harus benar-benar kita tahan gitu. Nah kadang mohon maaf gitu bagi teman-teman yang lain, ya sama-sama lah kita berkendara. Saya juga belajar, banyak belajar, respect, menghormati teman-teman yang lain juga. Cuman kadang juga kita suka saya juga sama kok dari motor. Saya dari
motor awal saya bukan orang yang tiba-tiba ada gitu. Saya tanpa malu saya sebutkan, saya juga motor saya awal juga Jupiter Z. Terus saya juga pernah pakai Suzuki Skywave Matic, saya juga pernah pakai Vario 125. Alhamdulillah saya tidak malu, dan alhamdulillah insya Allah saya tidak lupa gitu. Jadi ada yang bilang kalau Aryo sombong tuh, insya Allah itu ya saya tertawa aja sih, tanpa perlu saya tanggapi gitu. Tapi dari situ saya tidak malu, saya juga menceritakan apa sih, dari mana saya berasal gitu. Jadi saya tidak, alhamdulillahnya saya tidak pernah menutup-nutupi gitu. Nah, karena saya juga berangkat dari motor kecil juga sama gitu, makanya kadang saya juga mikir, bukan saya melakukan pembelaan, kita sama-sama. Nah, saya juga berusaha belajar juga supaya tidak arogan di jalan, supaya kita bisa ini. Kadang, tapi kita suka dipancing emosi kita gitu. Padahal kita juga tidak berusaha memprovokasi atau provokatif di jalan gitu. Cuman kadang kita suka dipotong-potong gitu, dengan sengaja, bukan tanpa sengaja, tapi dengan sengaja. Berusaha untuk memancing emosi. Saya nggak tahu maksudnya apa gitu. Dan itu sering kali, teman-teman. Itu sering kali. Ya ini mohon maaf, mungkin akan ada pro kontra, tapi kita saling menghormati di jalan, sesama pengguna jalan. Saya juga masih banyak belajar, sekali lagi. Oke, saya lanjutkan. Nah ini tadi, pentingnya quick shifter. Ketika masuk, saya pulang tuh beberapa puluhan kali kali. Touring gitu dari Cikampek sampai Jakarta tuh, waduh. Kalau quick shifter ini sangat ngebantu sekali. Jadi nggak pegel tangan gitu loh. Kadang rasanya tuh walaupun kita udah pakai glove ya, rasanya tuh udah sampai tulang tuh. Kayak nggak pakai glove lagi, saking pegelnya, saking capeknya gitu. Nah ini quick shifter sangat ngebantu. Jadi tanpa perlu kita pencet-pencet kopling. Walaupun mungkin koplingnya ini juga nggak berat-berat banget gitu. Koplingnya Honda sih rata-rata nggak gitu berat. Dari CB500 juga sangat ringan. Itulah quick shifter gunanya gitu. Jadi ngebantu ketika kondisi lelah, saya capek pulang dari luar kota, at least ya quick shifter ini sangat berjasa, sangat berguna. Ah ini juga nih, ini kecil. Ini kelihatannya kecil, tapi fungsinya luar biasa juga. Kalau kita sedang jalan gitu, kadang kita parkir di tanah yang tanahnya istilahnya konturnya tidak begitu ya, istilahnya lembek lah ya, suka ambles. Nah ini side stand enlarger, saya beli dari produk dari SRC. SRC ini, nah kebetulan Indonesia juga belum buat untuk dia. Nah di Thailand ada, ya saya beli dari SRC di Thailand. Saya beli produk dari Thailand, maaf. Saya beli produk dari Thailand. Ini side stand enlarger, jadi supaya nggak ambles. Ini penting juga nih, sering banget motor ambles. Jadi ini krusial banget bagi teman-teman yang punya motor adventure, karena motornya berat. Walaupun sebenarnya motor ini nggak terlalu berat-berat banget dengan di kelasnya. Ya spek, saya nggak perlu cerita banyak. Teman-teman tahu motor ini, wah berserakan spesifikasinya, teman-teman bisa cari secara detail, secara semua speknya gamblang, dan sudah banyak juga yang menceritakan gitu. Oke, lanjut lagi. Ini tadi sudah set stand, sudah quick shifter sudah. Nah, ini satu lagi kecil tapi berguna nih. Ini lighter ya, ini power outlet. Jadi untuk yang saya belum beli itu handphone holder, nanti menyusul handphone holder. Terus ini ada lighternya juga saya beli OI, original parts aksesorisnya untuk Honda Transalp. Saya rasa oke. Saya cek dulu, saya rasa sudah. Oke, kita lanjut lagi mengenai first impression. Jadi 50 km ini motor ini baru saya gunakan juga ya 50 kilo lah. Baru 50 kilo. Apa sih? Banyak juga teman-teman yang tanya gitu.
feel-nya motor ini. Ringan, udah pasti. Itu alasan kenapa saya handlingnya maksudnya. Handlingnya ringan. Kenapa saya membeli motor ini? Saya lihat juga reviewnya, saya coba banyak sekali 100% mereka bilang motor ini nimble, agile, lincah dan mudah dikendalikan. Ya, itulah kenapa saya akhirnya upgrade ke Honda lagi. Karena memang menurut saya, dan ini semua juga mengatakan hal yang sama, tanpa ada embel-embel ditambah-tambahin, tanpa lebay-lebay, gitu. Motor ini ringan handlingnya, tidak menyusahkan. Skill saya average, jadi saya butuh motor yang easy handling, gitu. Saya bukan orang yang skillful atau levelnya advance. Jadi atau yang di atas intermediate, tidak, saya masih ya beginner lah gitu. Jadi saya butuh motor yang easy handling. Kenapa saya beli ini motor? Jadi enak gitu, motornya ringan, agile, nimble. Di kelasnya juga tidak berat. Untuk di kelasnya dia hanya ini wet sum ya, atau dry weight ya. Berat basah tuh kurang lebih kalau nggak salah hitungannya tuh oli sama bensin 90%, kalau nggak salah, mohon dikoreksi kalau salah. Jadi dia hanya 208 kilo. CB500 itu kalau nggak salah dry sum atau berat keringnya itu sekitar 196, belum ditambah oli dan bensin, fuel. Jadi motor ini kalau sama CB500 hampir dikatakan beratnya sama gitu. Ini saya juga amazed juga. Jadi saya coba cari tahu, ternyata frame-nya itu dia 10% lebih ringan dibandingkan CB500. Saya nggak tahu komponen yang lainnya. Tapi yang jelas motor ini beratnya bahkan kalau sama-sama wet sum, sama-sama berat basah, itu mungkin lebih berat CB500 sedikit, mungkin gitu. Karena setahu saya 196 berat kering, tapi itu belum oli mesin itu 3, sekian kilo, dan belum bensinnya lebih 17 literan juga, hampir sama dengan Honda Transalp. Jadi beratnya ini 208 itu sudah berat basah. Berat basahnya sudah segitu. Yaitu tadi easy handling, motornya agile, nimble, itu kenapa saya fun lah. Tapi ya ini menurut analisa saya gitu. Ada dua nih, ini kadang suka di-compare juga dengan Tenere gitu. Mungkin ada beberapa teman-teman yang punya Tenere 700 gitu. Menurut saya analisanya duty-nya beda gitu. Karena Tenere 700 itu dia lebih ke big dirt. Duty-nya itu lebih 50-50. Jadi dia lebih mid gravel ataupun mid tarmac kayak gitu-gitu. Jadi dia lebih advance untuk, jadi kayak ban tuh dia tuh 50-50 create. Jadi dia lebih dilihat dari travelnya, dilihat dari bentuknya. Dia lebih ke orientasinya ke situ. Sedangkan sama-sama adventure-nya, sama-sama multi-purpose-nya, tapi masih ada perbedaan sedikit. DNA-nya rada beda. Ini dia lebih ke, kalau Transalp itu lebih ke 80-20. Kalau ban itu 80-20. Jadi duty-nya dia lebih ringan, lebih light. Gitu. Dan light gravel, backroad country seperti itu. Tapi bukan yang lebih advance seperti Tenere gravel yang dilewatin yang lebih ini lagi gitu. Ya, itu aja menurut saya. Sekian. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan, ada kata-kata saya yang kurang bisa diterima. Mudah-mudahan informasi ini bisa membantu teman-teman apabila ingin tahu. Nanti mungkin kita bisa sharing lebih panjang lagi, karena motor ini juga baru saya gunakan sekitar 50 kilo. Nanti review panjangnya mudah-mudahan dalam waktu dekat saya akan
gas ke Bali. Pulangnya juga mudah-mudahan diberi kelancaran, saya sampai Jakarta, saya gas. Sekian videonya, nanti review selanjutnya lebih ke journey-nya lebih panjang. Jadi kita akan ada reportase kedua. Kemudian apa aja nanti yang saya tambahkan, nggak banyak, nanti mungkin di video selanjutnya akan saya jelaskan lagi. Kemudian feel berkendara yang jauh lebih komplit, lebih panjang. Nanti di video selanjutnya juga. Itu saja dari saya. Terima kasih banyak sudah menonton. Please like, comment, and subscribe di Rumah Ban Motor Official YouTube kami. Sekian dan terima kasih. Enjoy the ride.